Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, suara lirih menggema di sepanjang jalan desa. Suara yang sudah terlalu akrab di telinga warga, namun kini terdengar berbeda. Lebih dingin, lebih menyeramkan. Jamu, le, pahit-pahit sehat. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Tak ada yang berani membuka pintu atau mengintip dari balik jendela. Mereka tahu, penjual jamu itu seharusnya sudah lama menghilang. Tapi mengapa suaranya masih terdengar? Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sudut desa yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, seorang nenek tua sering terlihat berjalan tertatih dengan gendongan jamu di punggungnya. Warga mengenalnya sebagai Mbah Sumi, penjual jamu yang sudah berjualan sejak puluhan tahun lalu. Meski usianya renta, langkahnya tetap kokoh, suaranya lirih namun jelas saat menawarkan dagangannya kepada siapa saja yang ditemuinya di jalanan desa. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Mbah Sumi. Warga desa sering berbisik-bisik tentangnya. Mereka berkata bahwa meskipun tubuhnya semakin tua, wajahnya tak pernah benar-benar berubah. Kulitnya memang berkeriput, tapi sorot matanya tetap tajam seperti seseorang yang lebih muda. Ada pula yang bersumpah pernah melihatnya berjalan di malam buta, bahkan saat hujan deras, tanpa payung, tanpa basah sedikit pun. Pernah suatu kali, seorang pemuda desa bernama Riman memutuskan untuk mengikuti Mbah Sumi secara diam-diam. Ia penasaran kemana nenek itu pergi setelah berjualan. Ia menunggu hingga senja, lalu mulai membuntutinya dari kejauhan. Mbah Sumi berjalan pelan melewati jalan setapak menuju hutan bambu. Riman terus mengikuti, meskipun udara di sekitarnya semakin dingin dan suara jangkrik mulai redup. Setibanya di tengah hutan, Mbah Sumi tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Tanpa ragu, ia mengangkat sedikit kain kebayanya, mengeluarkan sesuatu dari dalam gendongannya, lalu meletakkannya di atas batu. Riman memperhatikan dengan saksama, matanya membelalak saat melihat benda itu, sepotong kepala ayam yang masih berdarah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dedaunan bambu bergemerisik seakan berbisik. Riman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Mbah Sumi menoleh. Mata tuanya menatap lurus ke arah Riman. Senyum mengerikan mengembang di bibirnya. "Kowe ngopo nang kene, Le?" Riman tercekat. Lehernya seolah terkunci, tidak bisa menjawab. Mbah Sumi melangkah mendekat, tatapannya semakin tajam. Tubuh Riman gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku seolah tertanam ke tanah. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik pepohonan. Suara itu terdengar parau, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Perlahan, dari balik batang bambu, muncul sosok lain. Nenek bongkok dengan rambut putih kusut menjuntai. Matanya hitam legam, dan tangannya yang kurus memegang sesuatu yang mengerikan. Sebuah boneka jerami yang dipenuhi jarum-jarum kecil. Mbah Sumi tersenyum melihat sosok itu. "Sudah waktunya," bisiknya. Riman berteriak, tapi suaranya lenyap di udara malam. Kegelapan menyelimutinya, lalu semuanya menjadi sunyi. Keesokan harinya, warga desa menemukan pakaian Riman terserak di pinggir hutan, tubuhnya tidak ada. Satu-satunya petunjuk hanyalah bau jamu yang menyengat, bercampur dengan anyir darah yang samar tercium di udara. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani keluar saat senja. Mbah Sumi tetap berjualan seperti biasa, menawarkan jamunya dengan senyum ramah. Tapi bagi mereka yang tahu kisah ini, setiap tegukan jamu yang mereka minum terasa lebih pahit dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramuan herbal di dalamnya. Hari-hari berlalu sejak hilangnya Riman, dan desa itu diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Tak ada yang berani membicarakan kejadian itu secara terbuka, tapi bisik-bisik selalu terdengar di antara warga. Ada yang percaya Riman diculik makhluk halus, ada pula yang yakin ia telah menjadi tumbal bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Mbah Sumi tetap berjualan seperti biasa. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri desa dengan gendongan jamunya. Suaranya lirih namun jelas memanggil siapa saja yang ingin membeli.
Beberapa warga yang tak tahu apa-apa tetap membelinya. Meski kini mereka merasa ada aroma aneh yang menyertai jamu itu, seperti anyir darah yang samar tercium di sela-sela aroma kunyit dan jahe. Namun, ada satu orang yang tidak bisa diam saja. Sardi, kakak Riman. Ia tidak percaya bahwa adiknya pergi begitu saja tanpa jejak. Malam itu, sebelum Riman menghilang, ia sempat mendengar desas-desus tentang kebiasaan aneh Mbah Sumi di hutan bambu. Ia yakin nenek itu tahu sesuatu. Suatu malam, Sardi memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Sumi. Ia menunggu hingga larut, saat sebagian besar warga sudah tidur. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari rumah-rumah lainnya, tepat di pinggir hutan. Tidak ada penerangan di sana, hanya cahaya remang-remang dari lampu minyak yang bergoyang di jendela. Sardi melangkah perlahan, jantungnya berdegup kencang. Dari balik celah jendela, ia mengintip ke dalam. Mbah Sumi duduk bersila di lantai, dikelilingi botol-botol jamu dan sesajen. Di depannya, sosok nenek bongkok yang pernah dilihat Riman malam itu kembali muncul. Suara mereka terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. "Sudah cukup, aku butuh yang lebih kuat," kata nenek bongkok itu dengan suara serak. "Aku akan mencari lagi," jawab Mbah Sumi. "Yang ini belum cukup? Aku butuh yang darahnya segar, yang jiwanya masih kuat." Sardi menahan napas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin mundur, tapi tiba-tiba papan lantai di bawahnya berderit. Mbah Sumi menoleh cepat, matanya langsung bertemu dengan mata Sardi yang mengintip dari jendela. Sardi membeku. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, lampu di dalam rumah padam seketika. Kegelapan meliputi segalanya. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara tawa pelan. Suara yang tidak berasal dari satu mulut, tetapi banyak. Malam itu, Sardi juga menghilang. Dan keesokan harinya, Mbah Sumi tetap berjualan seperti biasa. Senyum ramahnya tetap menghiasi wajahnya, menawarkan jamu yang kini terasa lebih kental, lebih pahit dan lebih merah daripada sebelumnya. Sejak hilangnya Sardi, desa itu semakin diselimuti ketakutan. Warga mulai enggan keluar rumah selepas senja, dan mereka yang dulu membeli jamu Mbah Sumi kini lebih memilih menahan sakit daripada harus meneguk cairan pahit yang ditawarkannya. Namun, meskipun banyak yang takut, tak ada yang berani menuduh Mbah Sumi secara langsung. Ia sudah terlalu lama hidup di desa itu, lebih lama dari siapapun yang masih hidup. Dan bagi mereka yang mencoba mencari tahu lebih jauh, hanya ada satu nasib yang menanti, menghilang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dharma memutuskan untuk mengakhiri semua teror ini. Ia adalah sahabat Sardi dan Riman, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka lenyap begitu saja. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar, dan yakin bahwa Mbah Sumi menyimpan rahasia kelam yang harus diungkap. Dengan membawa sebilah pisau, ia menyelinap ke rumah Mbah Sumi pada tengah malam. Ia tidak masuk lewat depan, melainkan lewat bagian belakang, di mana dapur reot berdiri di samping hutan bambu. Dharma memanjat jendela dan mendarat di lantai kayu tua yang berdebu. Udara di dalam rumah terasa berat, bercampur dengan aroma jamu yang aneh. Bukan sekadar kunyit dan jahe, tapi juga sesuatu yang lebih menusuk, lebih busuk. Di dalam ruangan utama, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, di atas tikar lusuh, terdapat beberapa boneka jerami yang tertancap puluhan jarum. Boneka-boneka itu tidak biasa. Masing-masing memiliki sehelai rambut manusia yang terikat di kepalanya. Dharma mendekat dan menelan ludah saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di salah satu boneka, ada sepotong kain yang dikenalnya. Itu adalah potongan baju Sardi. Dharma mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia tahu sekarang bahwa ini bukan sekadar dugaan. Mbah Sumi memang berhubungan dengan sesuatu yang kelam. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. "Kenapa kau ada di sini, Le?" Dharma menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan yang gelap, Mbah Sumi berdiri dengan tubuh membungkuk. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengannya malam ini. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan sorot matanya lebih tajam, lebih menakutkan. Tubuh Dharma terasa kaku, tapi ia menguatkan diri. Ia menggenggam pisaunya erat. "Apa yang kau lakukan pada Sardi dan Riman?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Sumi tersenyum tipis. "Mereka sudah menjadi bagian dariku," jawabnya. Tiba-tiba,
Dharma merasa tubuhnya semakin berat. Udara di sekitarnya berubah. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat menekannya. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya seolah menancap ke tanah. Di belakang Mbah Sumi, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi wajah mereka kosong, hanya lubang hitam menganga tanpa mata, tanpa mulut. Salah satu bayangan itu maju selangkah. Dharma tersentak. Ia mengenali bentuk tubuh itu. Itu adalah Sardi. Sardi! Teriaknya, tapi bayangan itu hanya berdiri diam, tidak bereaksi. Mbah Sumi terkekeh pelan. Mereka tidak bisa mendengarmu lagi. Mereka sudah milikku. Dharma berusaha mengangkat pisaunya, tapi tangannya terasa semakin berat. Mbah Sumi melangkah maju, dan ia bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sekarang, giliranmu, Le, bisik Mbah Sumi. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Mbah Sumi kosong. Tidak ada tanda-tanda Dharma, tidak ada jejak keberadaan Mbah Sumi. Yang tersisa hanyalah tikar lusuh, botol-botol jamu yang pecah, dan bau anyir yang memenuhi udara. Dan sejak hari itu, jamu Mbah Sumi tidak pernah lagi dijual di desa. Tapi beberapa orang bersumpah, di malam-malam tertentu, mereka masih bisa mendengar suara lirih di kejauhan, menawarkan jamu dengan nada pelan dan dingin. Jamu. Le? Pahit-pahit sehat. Bertahun-tahun berlalu sejak menghilangnya Mbah Sumi dan Dharma. Desa yang dulu diliputi ketakutan perlahan kembali normal. Warga mulai melupakan kisah-kisah menyeramkan yang pernah menghantui mereka, meski sebagian masih percaya bahwa roh-roh yang hilang masih bersemayam di hutan bambu. Namun, semuanya benar-benar berubah ketika seorang kiai dari desa seberang, Kiai Wirya, datang ke desa itu. Ia adalah seorang ulama tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi, sering membantu menyelesaikan masalah-masalah gaib yang mengganggu suatu tempat. Saat ia menginjakan kaki di desa, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitar hutan bambu terasa berat, seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. Kiai Wirya pun meminta izin pada kepala desa untuk melakukan ritual pembersihan. Malam itu, dengan ditemani beberapa warga, Kiai Wirya menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa suci di tepi hutan bambu. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Kiai Wirya memejamkan mata, lalu berkata, "Kalian yang tersesat di sini, kembalilah ke tempat asalmu. Kalian tidak lagi terikat di dunia ini." Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Beberapa warga yang ikut merasakan tubuh mereka merinding, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di antara pepohonan. Dan lalu, mereka melihatnya. Siluet-siluet samar muncul di antara kabut. Sosok-sosok yang dulu hilang, Riman, Sardi, Dharma, berdiri diam di sana. Wajah mereka tidak lagi menyeramkan, tapi penuh dengan keheningan. Mata mereka menatap Kiai Wirya seolah menunggu sesuatu. Kiai Wirya melanjutkan doanya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Jika ada yang menahan kalian di dunia ini, aku bebaskan kalian. Pergilah dengan damai." Salah satu sosok itu melangkah maju. Itu adalah Dharma. Ia menatap Kiai Wirya, lalu menoleh ke arah warga yang berdiri gemetar. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Terima kasih." Dan dalam sekejap, sosok-sosok itu perlahan memudar, terserap ke dalam cahaya bulan yang bersinar di langit. Angin yang tadinya berputar kencang tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mendamaikan. Hutan bambu yang selama ini terasa gelap dan menekan, kini tampak lebih terang. Seakan-akan, beban yang menghantuinya selama bertahun-tahun akhirnya sirna. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara lirih menawarkan jamu di tengah malam. Tidak ada lagi bisikan atau bayangan di antara pepohonan. Desa itu akhirnya bisa bernafas lega. Dan Mbah Sumi? Tak pernah ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tapi ada satu hal yang pasti. Sejak ritual itu, tak ada lagi jejaknya di desa, seolah-olah ia telah lenyap bersama kegelapan yang dulu menyelimutinya. Hanya satu hal yang tersisa. Di pinggir hutan, di atas batu besar yang dulu sering didatangi Mbah Sumi, kini tumbuh sekuntum bunga putih yang mekar sendirian. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah tanda bahwa arwah yang pernah tersesat di tempat itu akhirnya telah menemukan jalannya menuju kedamaian. Dan desa itu pun kembali tenang, selamanya.